uh, mengundang seseorang yang bisa dibilang mengangkat permasalahan yang sama, beririsan lah paling enggak ya dengan Seciwa. Kalau di Seciwa ini permasalahan yang kami angkat adalah bagaimana caranya seorang ibu itu bisa mengelola emosinya dengan baik. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu ya kalau di rumah ibu itu nggak usahlah marah-marah yang gimana gitu ya, bisa lebih bahagia, lebih santuy, paling enggak anak-anak ini juga bahagia. Karena kalau dengan anak-anak yang bahagia, insya Allah mereka akan menjadi generasi unggul yang bahagia juga. Nah, kenapa kami mengundang beliau? Siapakah beliau? Ini nanti insya Allah akan terjawab dengan setelah kita ngobrol lebih jauh dengan narasumber kami. Ya, sekarang saya akan memanggil moderator tercinta kami semua, yaitu Mbak Nisya Indriani. Di mana ya Mbak Nisya ya? Assalamualaikum. Aku di rumahku, Put. Iya ya, tapi soalnya jarak ya Mbak ya. Suaraku aman nggak? Soalnya udah mulai mendung nih. Satu wilayah ya, satu wilayah, satu kompleks. Jadi semoga Bismillahirrahmanirrahim, semoga semuanya aman. Amin. Baiklah, saya serahkan semuanya kepada Ibu moderator. Mari Bu. Ya Allah, langsung nyerahin ke aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih Put sudah menyerahkan acaranya kepada saya. Untuk selanjutnya kita kayaknya langsung aja ya memperkenalkan, karena ini challenge banget untuk kami, untuk Seciwa, dengan suasana yang sendu, terus kemudian durasinya kita juga nggak bisa lama-lama gitu kan. Langsung kita memanggil Windy. Mana Windy? Hai Win, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Masya Allah. Teman-teman Seciwa juga, terima kasih. Selamat datang di angkringan Seciwa, Windy. Yuk kita ngopi. Ngopi tapi air lemon. Ngopinya air lemon. Ya Allah, siapa sih Windy Juwita ini? Jadi nanti teman-teman jangan kaget kalau saya membawakan kita sharingnya santai aja, karena Windy juga teman saya. Jadi aku nggak pakai Bu Windy, nggak pakai sis Windy, Jeng Windy, tapi karena udah kita dari berapa tahun lalu ya, 7 tahun lalu udah berteman, jadi akhirnya manggilnya Win-Win aja gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau manggil Kakak Windy juga boleh sih gitu ya. Oke. Siapa Windy Juwita ini? Beliau adalah Dola. Kayaknya aku harus share ini ya, Sis Put ya. CV-nya Windy ya. Siapa yang share, Sis? Saya dibacain aja. Oh, dibacain aja ya. Oke, aku bacain aja kalau begitu. Wow. Tunggu, aku harus tarik napas dulu untuk membacakan membacakan CV-nya Sis Windy. Windy ini adalah salah satu Dola. Nanti Dola itu apa? Kalau teman-teman bingung, silahkan tanya sama Windy atau nanti Windy langsung share aja. Terus Dolanya jebolan dari Amani Bird. Ada yang udah pernah dengar Amani Bird atau belum? Nanti tanya juga sama Windy, apaan sih Kakak Windy Amani Bird ini gitu kan. Nah terus kemudian beliau juga bisa, aku nggak tahu bahasa Inggrisnya, tapi intinya beliau adalah tukang pijet bayi bertaraf internasional gitu ya Win ya. Kurang lebih ya Syah. Pakai ada tarafnya. Bertaraf internasional gitu kan, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Terus udah gitu beliau juga aktif di di peroilan yang living oil. Jadi Windy ini jadi leadernya, salah satu leader. Terus kita biasa manggil beliau juga Bu Jen. Bu Jen itu apa? Ibu Jenderal. Amin, mudah-mudahan gitu kan. Terus beliau ini juga selain
selain aktif jadi tukang pijet dalam tanda kutip tukang pijet bayi, ini aktif di produktif Muslim mindfulness masterclass ya Win ya. Jebolan Atlantic Parenting atau EP, jebolan TBS juga, terus udah gitu Loving the Mother juga pernah, terus di YKBH pemandu pengasuhan juga ya Win ya, dan sebagainya gitu. Ya, jadi Panjang, udah nggak kebayang usah ya. disebut. Panjang Nanti soalnya sih. kepanjangan, jangan ya, nggak apa-apa. Nah, ada mungkin sejam sendiri Langsung gitu. aja. Siap. Ya enggak lah. Langsung aja ya Win. Langsung aja Ya, deh Syah, Win. monggo. Dirimu bercerita apa sih doula itu Win? Oke, ini aku sambil lihat pertanyaannya lagi ya. Selamat sore teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka. Aku biasanya harus berdoa ya biar nggak nervous. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, dula ya, dula. Aku tuh dulu juga nggak tahu yang namanya dula, ada profesi namanya dula. Dula sendiri tuh sebuah kosakata ya dari bahasa Yunani, dia artinya itu pembantu wanita. Tapi pembantu wanita ini memang khusus kayak mungkin mbah-mbah dukun persalinan gitu kali ya. Kalau misalnya ada persalinan tuh, nah si dula-dula ini akan dipanggil nih, dan dulanya tuh nggak satu dua orang, bisa sekampung datang hanya untuk membantu persalinan satu orang perempuan di kampung itu gitu. Itu mungkin budaya kuno banget gitu. Tapi setelah makin ke dunia modern ini ada orang yang mungkin meneliti ya, mulai memasyarakatkan si kosakata dula ini dan mulai dicoba beberapa negara, mulai ngetren di Australia, di Eropa ya yang lebih awal-awal ngetren itu. Dan penelitiannya juga mulai ada ternyata peran dula dalam persalinan itu bisa menurunkan kadar stresnya ibu dan meningkatkan keberhasilan persalinan per vaginam gitu Syah. Nah, kenapa sih aku dulu tuh penasaran sama dula karena juga dari pengalaman pribadi Syah, bacain pengalaman teman-teman yang di-share di WhatsApp juga luar biasa ya. Kayaknya aku tuh sebenarnya nggak ada apa-apanya lah. Receh banget gitu loh. Bahkan bukan menjadi sebuah trauma ya harusnya pengalaman sereceh itu, tapi ternyata berat Syah jadi ibu ya. Masih di mute Syah. Oh iya, sorry Win, saking bersemangatnya. Emang ada pengalaman apa Win? Pengalamannya receh ya karena sebagai perempuan tuh naif kayaknya kita kalau aku ya kayaknya lahiran dari zaman dulu sampai sekarang mah gitu-gitu aja ya, ngapain sih repot-repot, semua orang juga bisa lahiran tuh, buktinya manusia mah muncul-muncul aja gitu kan, emang akan ada masalah apa sih dalam sebuah persalinan gitu, itu bayanganku dulu. Tapi setelah menjalaninya sebenarnya nggak ada drama karena nggak ada yang namanya pecah ketuban, nggak ada yang namanya kontraksi, itu sama sekali belum ada tanda persalinan nih. Kalau teman-teman udah mulai kayaknya kan udah ibu kesekian ya, udah persalinan kesekian pasti tahu yang namanya tanda-tanda persalinan. Nah dulu aku tuh nggak ada, tapi karena netizen yang heboh gitu, ini karena cucu pertama ya, netizen tuh heboh, udahlah yuk keluarin aja, hari Jumat tuh bagus tuh gitu kan. Kayaknya sih sebenarnya waktunya tuh sebelum sampai usia bayi ini untuk lahir gitu. Dan dokter yang waktu itu aku datengin juga mereka bilang, tetangga bilang bagus, kita tuh yang polos-polos aja kan, oh ya udah nggak apa-apa, yang penting bagus gitu. Nggak kebayang akan ada rintangan, tantangan dalam persalinan tuh nggak kebayang. Sebenarnya tantangannya bukan di persalinannya sih, tapi lebih kepada postpartumnya yang lebih berat ya. Kalau persalinan tuh berapa jam sih ya, walaupun berat berapa jam, tapi lelah fisik pasca persalinan, lelah mental dengan ketidaktahuan itu lebih berat di postpartum. Singkat cerita, karena ibu ini udah aduh capek banget ya netizen ya, harus netizen tuh keras sekali gitu. Akhirnya udahlah ya kita lahiran yuk. Waktu itu datang ke dokter, sebenarnya dokter yang dipilih ini udah cukup enak komunikasinya. Dia juga pede banget mengaku aku bahwa aku pro normal bu, saya pro normal, ibu nggak usah khawatir, ibu mau IMD mau apa tenang, saya akan penuhi keinginan ibu gitu. Nah perempuan yang polos ini oh iya oke gitu kan, nggak pakai riset, nggak pakai cek sana sini, nggak tanya-tanya gitu, bahkan kan dulu kita polosnya nggak bergabung pada komunitas apapun gitu ya. Singkat cerita lagi, dan suami juga lebih polos lagi kan, oh ya udah pokoknya terserah kamu deh gitu, selama kamu happy gitu. Dan ternyata pas hari H itu tuh bukan hari H sih sebenarnya, hari menjelang HPL itu si dokter yang ini nih cuti dia.
Terus dioperlah ke dokter sebelah, ya kan? Kan kita namanya perempuan, kita mempercayakan tubuh kita kepada orang lain yang kita tuh nggak connect, nih orang siapa gitu. Walaupun title-nya dia obgyn. Terus dokter ini bilang, "Bu, ini udah 39 ya, Ibu CTG aja deh di atas," gitu kan. Begitu CTG itu kan siap-siap mau lahiran ya. Padahal belum ada tanda-tanda. USG kepala itu juga masih di atas banget. 39 minggu sekian berapa hari. Dan qadarullah karena itu habis lebaran ya berat badan naik dikit cuma 2-3 on. Tapi seakan-akan tuh momok banget, si dokternya bilang, "Aduh Ibu ini panggulnya kecil Bu, nanti nggak muat loh," gitu. Oke. Terus terjadilah persalinan ya, tapi balik lagi sih ke dokter sebelumnya yang dia udah pulang cuti. Pas lagi CTG tuh dokter cadangan bilang gini, "Ibu nanti siap-siap ya di rumah, malam langsung kita masuk aja," gitu. Terus kita mikir, masa sih cepet banget, kayaknya kok belum merasa apa-apa deh gitu. Udah pulang aja, pulang, udah biarin aja, cuekin aja, tunggu sampai dokter yang itu pulang gitu. Tunggu dokter itu pulang, ternyata dia balik, dibilang hal yang sama, "Ayo Bu, CTG lagi." "Udah lahirin besok aja, Ibu tentuin aja harinya," gitu. "Sekarang gampang kok Bu, sesar tuh udah modern lah, pokoknya Ibu insya Allah nggak ada resiko apa-apa gitu. Dalam keadaan sehat dan lain-lain." Oke gitu kan. Masuklah kita malam-malam karena dari dokter cadangan itu feeling insecure, terus ketemu lagi si dokter ini, oke deh gue ngerasa secure gitu. Akhirnya masuklah sama si dokter ini, benar-benar nggak ada tanda-tanda persalinan, jadi kayak hampa aja gitu ya. Ini badan sebenarnya nggak ready. Nah, karena itu hari Jumat, ya udahlah kata orang tua, udah Jumat bagus gitu. Pagi-pagi udah lahiran nih kan. Tanpa diketahui resikonya, jadi aku tuh kejang selama 2 jam ya. Pasca lahiran, di ibuku berpikir aku bakal mati gitu, sampai dia baca-baca gitu, zikir, kedengeran zikir tapi aku sambil menggigil gitu. Nah itu walau alam ternyata banyak ibu yang mengalami ya. Aku pikir aku tuh alergi terhadap anestesinya. Nah yang lebih ngeri lagi, pas anestesi itu 1 kali ya, udah dimasukin anestesi, pas ngeblack itu kerasa sih. Jadi kayak gimana sih kita ngerasa gitu di atas kulit walaupun nggak sakit gitu. Terus dok ini kayaknya berasa deh gitu kan. Akhirnya ngocor gitu. Ya Allah, oke mohon maaf ya ibu. Yang lebih memalukan lagi sebenarnya adalah kita tuh udah kayak kodok gitu taruh di atas kasur, dingin gitu, nggak ada orang yang peduli sebenarnya sama perasaan kita, how we feel humiliated gitu kan. Itu yang benar-benar buat aku tuh wah aduh ini kayaknya aku nggak mau lagi deh kayak gini gitu. Karena kita nggak dimanusiakan menurut aku. Sedangkan ibu bersalin itu udah kayak sebuah eksperimen jadinya kan, bukan nggak manusiawi lagi. Nah, singkat cerita lahir udah pas dikasih bayi itu 24 jam kemudian dengan alasan observasi harus melihat keadaan bayi bla 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 gitu. Tahu nggak sih kepala bayi aku tuh ada sedikit rongga yang see through, tembus cair gitu kan. Terus aku tanya ke dokternya, "Dok, ini kenapa begini?" gitu kan. "Oh, Bu, tenang aja nanti nutup." Yang setelah aku pelajari adalah ketika memang bayi itu belum cukup usia, maka akan ada organ-organnya sebenarnya belum ready. Sedangkan standar di Indonesia, yang penting paru-parunya ya. Iya. Paru-paru doang gitu, yang penting paru-parunya bisa nafas. Nah, padahal nanti kulitnya belum tentu nggak sensitif sama sinar, sama air, sama kelembapan udara. Belum tentu matanya nggak sensitif, belum tentu pendengarannya, penciumannya, pengecapnya. Kalau kita memang nggak menunggu sampai HPL yang Allah tentukan gitu. Wallahu alam tuh kendala apa yang akan terjadi pada si bayi. Dan sungguh sayang sekali kalau kita nggak berilmu ya, resikonya tuh mungkin kita resikonya lelah menjalani merawat, tapi anak itu lebih lelah lagi menghadapi dirinya yang begitu gitu kan. Ya, qadarullah. Dari situ postpartum depression cukup lama karena aku tuh nggak langsung keluar ASI 3 bulan. Relaktasi itu 3 bulan. Jadi kan apalagi drama awal-awal mungkin ibu-ibu juga ngalamin ya. Udahlah nggak usah ASI nggak apa-apa, orang susu formula ada kok Indomaret, emang nggak ada uang buat beli. Oke deh. Sampai yang lebih sedih adalah hari pertama itu pulang bayinya tuh nangis, pasti kan di rumah sakit yang komersial mereka kan udah ngasih susu formula ya, apa mungkin air gula juga gitu nggak tahu deh. Pulang itu saking dia nangis terus ya, akhirnya aku kasih aqua, ditetes-tetes gitu demi dia tuh bisa nggak aus banget gitu karena dia nangis yang bener wah gitu kan. Sebagai ibu pertama nggak ngerti apa drama, dimana orang-orang yang harus sportif itu malah ya kita tahu kalau mereka tuh cemas gitu kan, tapi
cemas mereka nggak memberdayakan, yang akhirnya kita juga panik, terus akhirnya juga ribut sama suami karena bingung keputusannya mesti gimana nih. Kita nggak ngerti ilmunya sama sekali. Nah, itu cukup lama postpartum depression itu kayaknya sampai aku insecure banget ya kalau bayiku dipegang orang. Terus pokoknya aku harus kekep bayiku, aku harus relaksasi setiap hari. Kayak kayak kucing yang nggak boleh anaknya dipegang orang, dan aku cuma nete aja gitu, bener-bener pede pokoknya ASI gue bisa keluar, ASI gue bisa keluar. Dan tentunya itu semua butuh ilmu ya. Ketika kita nggak punya ilmu, kita mencoba ikhtiar tuh udah kayak lelahnya nggak berujung aja gitu. Capek fisik, capek mental. Ya itu singkat cerita, aku jadi berusaha healing kemana-mana. Apa sih yang salah dengan diriku? Kok aku ngerasanya hampa ya? Kok aku nggak dapet feel-nya aku ini tuh anak yang aku inginkan gitu. Tapi kenapa gue tuh segila ini gitu? Belajar kesana kemari, kayak berusaha ngumpulin puzzle satu persatu kan. Alhamdulillah ketemu tuh, pertamanya belajar pengasuhan Syah, makanya ketemu Bu Eli Risman gitu kan, ikut pengasuhan, udah ikut pelatihannya. Terus oh iya ngerti nih pelatihan gitu kan. Itu kebetulan anak kan udah umur 2 tahun ya, jadi oh ya bisa applicable. Tapi masih ada yang salah dengan diri gue nih, apa ya gitu. Kayaknya aku tahu ini ilmunya tuh bisa dipraktekin, tapi kenapa saat kita melakukannya kok ada yang miss gitu kan dengan emosinya kita, dengan mentalnya kita. Belajar lagi, mencoba menarik benang merah bahwa persalinan adalah keywordnya nih. Keyword dari kematangan mental kita dalam mengasuh gitu. Untuk siap mengasuh tuh dari persalinan. Tapi Oh, ternyata persalinan bukan dari tentang normal persalinan ya, Windy ya. dari persalinan, Akarnya bahkan dari itu. kehamilan. Oke. Dari situ ketemu, terus berusaha belajar nih, pernah kan ikut pelatihan-pelatihan di Bali gitu kan. Oh ternyata persalinan tuh kayak gini. Tapi aku nggak cocoknya karena gini, mohon maaf, dunia perdulaan itu agak beririsan dengan dunia klinik. Nah itu aku yang kurang cocok. Alhamdulillah ya, dengan segala daya upaya kayaknya aku berpikir ya Allah gimana ya gitu. Aku bisa memasyarakatkan dula tapi dalam yang islami gitu, tidak melanggar batas akidah gitu kan. Ketemulah sama Amani Bird, kebetulan banget Amani Bird buka pelatihan di Indonesia, waktu itu masih jauh sebelum pandemi ya, jadi alhamdulillah banget ketemu dan tercerahkan banyak insight dari pelatihan itu yang kayaknya puzzle-nya jadi ketemu gitu. Oh ternyata seorang perempuan itu perlu kesehatan mental tuh dibangun bahkan dari persiapan hamil gitu kan. Dari apa sih? Ya ternyata dari nutrisi, sereceh itu, dari nutrisi, dari olahraga, dari punya kegiatan-kegiatan yang berfaedah gitu, yang positif dan konstruktif, terus juga lingkungan yang positif juga gitu. Ya ada hal yang kita memang nggak bisa kendalikan ya, seperti lingkungan kita akan berada di lingkungan seperti apa gitu kan. Ya paling tidak kita membekali diri agar siap mental berada di situasi apapun. Lalu singkat cerita lagi nih, setelah belajar, awalnya tuh nggak berani untuk praktek sih, karena awal tuh belajar kan hanya untuk kebutuhan diri sendiri kan, memenuhi apa nih yang kurang dari diri gitu kan, untuk mengetahui benang merah, oh gue salahnya tuh di sini, gue tuh harus penuhin ini gitu, benahin sebelah sini atau sebelah situ. Tapi banyak teman-teman yang karena melihat aku ikut pelatihan, mereka mulai tanya-tanya, Win gue tuh kayak gini gimana ya, seakan-akan Allah tuh ngasih jalan gitu kan, kenapa tidak kamu tuh tolong deh orang kanan kiri kamu gitu, jangan pelit sama ilmu, jangan kamu simpan ilmu yang kamu pelajari sendiri gitu. Oke, akhirnya pelan-pelan coba praktek dari nggak berbayar gitu kan, karena aku rasa ilmu ini juga milik Allah gitu kan. Coba deh yuk, toh dengan aku berbagi, aku dapat pengalaman dari mereka gitu, sebagai kayak apa sih, perbendaharaan ilmunya kita kan sih kan, orang tuh pengalaman bermacam-macam ya. Jadi senang gitu dengerin orang cerita, terus kalau mereka terbantu kita juga jadi senang banget gitu. Nah ketemulah waktu di pelatihan Amanibar, ketemulah salah satu teman aku yang co-founder Cerita Lahir juga, dan kita punya visi misi yang sama gitu, bahwa bagaimana sih pelayanan kita kepada wanita, kepada seorang ibu gitu. Hanya aku dan dia aja gitu yang kodalos visi misi gitu ya, tentang pendapat kita, tentang value kita dalam berbagi ilmu gitu. Terus berjalan mulai dari 2016, 2017 baru kita kayak mulai pelan-pelan booming. Kebetulan ada artis yang mau di-endorse sama kita ya. Itu benar-benar datang out of nowhere banget ya, alhamdulillah. Terus tahun 2018 ada juga salah satu muridnya dari Amani Bird, waktu itu kelasnya masih offline, yang dia tertarik juga
untuk bisa ngebantu kita ngebangun cerita lahir. Nah, akhirnya kita jadi sekarang bertiga di cerita lahir, kita itu membangun ini karena atas dasar pengalaman kita yang berbeda-beda. Kalau aku pengalamannya dari ketidaktahuan, tidak belajar. Senaifnya aku yang tawakal tanpa ilmu gitu kan, kayak kita ibaratnya sholat tapi nggak ada ilmunya, asal gerak. Jadinya kayak tari saman sih, bukan kayak sholat kan. Cuma nungging-nungging doang ya. Nungging-nungging doang gitu, jadi kayak sebuah ritual tapi nggak ada Iya, iya, makna. iya. Habis itu kalau teman aku yang satu Rika itu dia sangat belajar, apa ya, tapi ternyata setelah belajar pun keadaan itu tidak sesuai apa yang diharapkan. Tapi dengan belajar, dengan bertawakal, walaupun kejadian persalinan tidak sesuai 100%, of course nggak mungkin ya 100% sesuai dengan harapan kita, kan Allah yang maha mengatur ya, kita nggak bisa mengatur bagaimana hasil yang kita mau. Tapi dia lebih legowo dan lebih puas sama persalinannya gitu. Nah, cerita teman yang satu lagi, dia juga belajar banget dengan ujian yang berbeda ya, ujian persalinan yang berbeda, tidak sesuai harapan juga, tidak 100%, tapi dia puas juga gitu. Dan kita mengambil kesimpulan, itu bukan tentang bagaimana persalinannya, tapi tentang bagaimana kita bisa dengan berani menghadapi, dengan berani udah melaksanakan ibadah ini gitu. Ibadah si persalinan ini, kalau kita sebagai muslim mengetahui bahwa persalinan itu adalah sebuah ibadah. Sedangkan dalam dunia modern, persalinan tuh sebuah yang bisa dipamer gitu, sebuah event yang bisa dipamer kayak wedding gitu loh, Sya. Kayak wah, seberapa mewah sih persalinan lo gitu kan. Iya, Seberapa mahal iya. sih persalinan. Sedangkan persalinan tuh kita lupa bahwa itu adalah ibadah. Makanya ujiannya akan beda kan. Setiap orang tuh punya ujian yang berbeda-beda. Kita nggak bisa, Sya lo lahirannya gimana? Oh gue gini loh Sya, masa lo begitu sih? Nah itu nggak bisa kayak gitu. Wow, ya Allah, Win. Iya benar ya. Soalnya kan Nanti gini, pastinya yang dialamin sama teman-teman, termasuk diriku sendiri ya, Win ya. Itu pada saat mau persalinan tuh yang kita siapin tuh cuma, yang aku ingat, yang disiapin cuma senam hamil gitu. Terus sama pasang pensil alis. Biar kalau kayak gitu foto-foto gitu kan. Soalnya yang terjadi di sekitar kita kan gitu, Win. Kalau mau persalinan, selain sesar sama normal, terus gitu pokoknya pengennya bayinya sehat. Terus gitu nanti kalau bisa pada saat persalinannya itu didokumentasikan gitu kan. Dah cuma tahu sampai segitu doang gitu kan, Win. Ternyata yang aku baca juga teman-teman itu di grup banyak yang punya pengalaman yang unik-unik gitu kan. Terus apalagi tadi Putri juga bilang kan, kita nih kepingin supaya pada saat kita jadi ibu nih, iya benar Mbak Lenti, selalu ada cerita di balik persalinan. Kita nih kepingin pada saat jadi ibu ini, kita tuh berdaya gitu kan, Win. Terkadang ada hal-hal yang akhirnya ya mungkin yang tadi dirimu bilang itu, gara-gara persalinan yang nggak smooth, akhirnya gelayutan gitu kan. Gelayutan sampai si anak besar. Aku pun juga merasa kayak gituin pada saat anakku yang pertama tuh. Dia sampai umur berapa ya, mungkin 5-6 tahun tuh yang kok berantem mulu sih aku tuh sama dia gitu kan. Lo tahu sendiri kan betapa gue suka suka rewel banget kan, suka curhat. Kenapa sih harus berantem mulu, padahal aku tuh asik lo, jumpa itu lo ngasih asiknya gitu. Ada apa miss-nya tuh di mana, kok nggak dapet bondingnya gitu. Itu kan udah ngegelayut mulu ya, Win ya. Jadi sebenarnya apa sih yang harus kita siapin gitu loh, Win, supaya nggak serta-merta cuma senam hamil doang, nggak serta-merta cuma dokumentasi pada saat kelahiran doang gitu. Itu apa, Win? Coba tolong di-share, Win. yang nih ya, bisa satu kelas sendiri nih. Mungkin singkatnya gini Sya, kita itu nggak punya perbekalan tentang bagaimana sih persalinan itu, bagaimana hamil itu pertama, bagaimana hamil, bagaimana persalinan, dan bagaimana mengasuh. Kita nggak punya nih mindset tentang itu atau gambaran nanti tuh mesti gimana sih jadi ibu tuh harusnya ngapain sih, karena dunia modern itu sudah
bikin kita saru tentang image seorang ibu adalah ibu. Masa ibu cuma rumah tangga sih, kerja di dapur, seakan-akan itu salah. Atau masa ibu ngantor sih nggak ngurusin anaknya, seakan-akan itu salah Iya. gitu. Padahal setiap orang punya ujian yang berbeda-beda. Kita nggak bisa ngejalanin perahu orang, begitu pula orang nggak bisa ngejalanin perahunya kita gitu. Dan kita sering kali judge bahwa as if I'm better than you kan. Seakan-akan apa yang aku jalani, perjuangan aku tuh jauh lah lebih drama daripada lu, I win over you gitu seakan-akan ya. Dan itu mindset yang salah dari seorang perempuan, totally salah gitu. Sebenarnya kita tuh sebagai perempuan kan ngerti ya Sya, emosi kita tuh labil ya, entah itu lagi PMS Kayak lah, roller apa coaster. segala macem, kurang tidur apalagi ya. Harusnya kita tuh meniru budaya orang Arab maklum kalau sama perempuan itu Sya. Ya kan, jangan suka baper kan. Iya. Iya, Oh, Arab Arab maklum. maklum. Ini, tolong diinget-inget ibu-ibu kalau ketemu nanti teman-teman yang nyinyir lah atau masih ada di sokmed yang nggak yang toksik gitu ya, kita ikutin budaya Arab maklum aja Arab gitu, karena maklum. semua orang punya, ya betul, punya war-nya gitu. Nah, persiapan kehamilan bahkan pernikahan ya, kita tuh nggak dapat edukasinya dari ancestor kita, dari orang tua kita, nenek kakek kita. Zaman dulu kan kalau orang hamil tuh wah benar banget benar-benar diurusin ya, makan pagi siang sore seakan-akan ya very precious gitu kehamilan ini gitu kan. Kalau zaman sekarang udah shifting gitu, udah beda bahwa kehamilan tuh malah dinyinyir, kamu tuh kalau hamil tuh makan tuh 2 porsi dong gitu. Atau kamu tuh kalau hamil tuh mau olahraga, jangan malas-malasan rebahan cuman sekedar ngomong-ngomong. Kamu tahu nggak, hamil tuh susah, mama tuh dulu lahirin kamu, ya Allah gitu kan. Seakan-akan kehamilan tuh mengerikan banget, persalinan tuh mengerikan banget. Jadi image kita tentang peran perempuan, tugas perempuan yang Allah kasih ini udah kabur dari fitrahnya. Emang fitrahnya Nah, di cerita bagaimana, lahir, Win? fitrahnya kalau kita mengacu pada Siti Maryam ya, saat dia melahirkan, satu-satunya transkrip tentang persalinan yang ada dalam Al-Quran yang kita pasti mengimani itu ya. Maryam radhiyallahu anha itu kalau lahiran, teman-teman lihat di surat Maryam kalau nggak salah ayat berapa aku lupa ya, 21 sampai 20-an deh. Dia bilang kalau Maryam tuh melahirkan juga sakit, sampai dia tuh harus bersandar pada pangkal pohon kurma. Maryam kita tahu dia tuh wanita yang sangat mulia, hamil aja kan cuma ditiup gitu langsung hamil ya. Kenapa lahirannya nggak ditiup aja ya, tinggal keluar? Kenapa ya? Iya. Iya, kalau secara logika ya kita maunya ditiup aja keluar, nggak capek gitu. Kenapa kita juga nggak mengimani itu? Maryam yang semulia itu aja lahiran pakai sakit, pakai bilang aku mati aja deh, seberat itu Sya. Karena kita juga tahu pahalanya luar biasa, sampai kalau kita meninggal pun itu nilainya jihad, syahid. Ya kan? Kita lupa tentang seberapa mulia peran kita dalam menjalankan ibadah itu. Siap ya, kalau misalnya kita masih membayangkan kematian itu sebuah mengerikan gitu kan, aduh aku nggak pengen deh mati saat persalinan ini, semua mungkin nggak ada yang mau ya, tapi namanya qadar Allah, kita perlu siap gitu kan. Kita lupa gitu bahwa ibadahnya tuh rewardnya luar biasa, nggak cuma dapat bayi lucu, piring cantik, kado-kado bayi gitu, tapi kita tuh malah sibuk hal-hal yang duniawi, yang pritil-pritil gitu, yang sebentar juga hilang kok itu. Berapa lama sih apa namanya cheeringnya kita saat bayi baru lahir, ya kan, kebanyakan lelahnya. Dan kita lebih fokus kepada hal itu daripada mempersiapkan mental kita, yang kita tuh perlu asah dari husnuzon kita sama Allah, ibadahnya kita mohon-mohon. Ada satu ayat di surat Hajj ayat 5 ya, bilang bahwa persalinan tuh Allah yang keluarin. Kita tuh nggak pakai usaha apa-apa sebenarnya, kita cuma nahan sakitnya doang, seperti Siti Maryam. Allah yang ngeluarin, dan kami keluarkan kamu menjadi bayi. Bukan atas kita gitu, bukan atas usaha kita sebenarnya. Jadi kalau kita sadar ayat itu ya kita mohon kepada Allah kalau kita benar-benar pengen kemurahan persalinan itu. Wow, Balik lagi ke persiapan Syah, sebelum gue lupa ya, balik lagi ke persiapan. Nah, karena kita tuh nggak punya ilmu apa-apa tentang fitrah perempuan ya, fitrah tubuhnya kita, peran ini akan terjadi pada semua perempuan. Sayangnya edukasinya nggak banyak. Edukasi itu penting banget supaya kita tuh bisa kebayang, oh persalinan tuh kayak gini, kehamilan tuh kayak gini, mengasuh tuh kayak gini. Ketika kita nggak ngerti bagaimana perjalanan yang akan kita hadapi, semua perempuan 1001% cenderung cemas.
Apalagi suami juga tidak teredukasi untuk menjalankan peran sebagai ayah. 100% akan saling demand gitu. Istri demand ke suami, suami demand ke istri, dan sama-sama nggak punya ilmu. Kira-kira itu kayak jalan di kegelapan, nggak ada center, terus saling berantem. Kata lo belok kanan tuh kan, belok kiri kan, enggak bener kiri enggak kanan gitu. Cuman berantem doang, buang-buang tenaga di situ. Dan kita lupa nih, ada satu bayi yang perlu diasuh sampai nanti ada satu bayi yang perlu dipenuhi haknya. Dan kita sibuk ingin membenarkan diri, mencari pembenaran atas hal yang kita pilih gitu, atau keputusannya kita mencari pembenaran. Atau kadang-kadang kita tuh cenderung memenuhi syahwat kita sendiri ya, misalnya contohnya, aku mau sibuk nih foto-foto aja gitu, boleh, bukan nggak boleh, tapi ada hal yang lebih penting daripada itu. Karena hal ini kenapa urgent important, dampaknya adalah pada kesehatan mental kita sebagai ibu. Kalau kita nggak sehat mental, kita tuh nggak mampu, fisik mental kita untuk pengasuh gitu. Mengasuh anak tuh nggak mudah ya, nggak gampang, ya kan? Nggak Apalagi ada kalau nggak ada sekolahnya ilmu. juga ya, Iya. Win. Nggak ada user manualnya. Kalau kita beli handphone, kita tuh Iya, ada petunjuk penggunaan. Nah, kalau bener. anak nggak ada user manualnya gitu. Jadi kita bingung nih anak karakternya gimana. Anak yang ini kalau nangis mesti diapain. Anak Yes. yang ono kalau nangis mesti diapain. Mana Beda-beda ya, beda-beda anak setiap pertama, anak. anak kedua. Betul. Nah, kalau kita tidak mengkoneksikan itu sebagai tugas dari Allah, ya kita cenderung capek. Kalau kita cuma mengharap reward nih anak nurut, anak pinter, anaknya soleh gitu, kita mengharap hasil, ya tentu kita pasti kecewa gitu. Seakan-akan kita mau mengatur hasil, Allah tuh akan nunjukkan lagi bahwa, hello, hasil tuh mutlak urusanku. Kamu mohonnya ke siapa? Mohon ke aku apa mohon ke anak? Ya Allah nak tolong nak, mbok yang nganteng gitu kan. Heeh. Mohonnya ke anak bukan mohonnya ke Itu Allah. itu dakil banget gitu ya. Mbok yang ngerti loh, mama ini lagi ini. Iya, Gitu kan. sama sih Syek. Masih ada khilaf-khilafnya juga ya, namanya manusia. Tapi yang lebih baik adalah kita sadar sih setiap khilaf kalau oh ya itu salah ya, berarti aku masih perlu merevisi diri sendiri nih gitu. Yang ngilu adalah ketika kita nggak sadar bertahun-tahun kan. Yes. Iya. Mm-mm. Oh, ternyata ya teman-teman harus sadar ya, kuncinya di situ ya, Harus harus sadar, sadar. kuncinya sadar. Nah, itu kenapa aku ikut si mindfulness itu, bertahun-tahun dari belajar itu memang pasti ada yang kurang ya. Ilmu tuh seluas dunia tuh juga nggak habis. Mindfulness itu kayak satu yang missing, puzzle yang missing dari diriku juga gitu. Oh, ternyata kalau kita menjalani segala peran, kita belajar ilmu, lalala lili, tapi kalau kita nggak mindful menjalankannya, kita draining, capek di fisik. Seakan-akan gue udah do everything kok nggak ada hasilnya ya gitu. Padahal kan Allah bilang, pokoknya kamu jalanin aja prosesnya. Reward itu kamu dapat dari proses, bukan dari hasil. Even Nabi Nuh aja, ya Nabi loh, anaknya juga matinya kafir ya kan? Nabi Nuh loh. Kita siapa? Kita Iya, bukan Nabi. seorang nabi. Ya Allah, teman-teman Iya. maaf ya, aku tuh kalau Windy lagi ngobrol tuh aku tiba-tiba diem gitu, langsung speechless, kayak Ya aku juga mohon ketampar-tampar, maaf nih iya nggak ngocos sih? melulu. Iya nggak sih ya Allah Tuhan, iya benar ya Win ya. Jadi mindfulness ya kalau misalnya punya ilmu ya harus terus-terusan di ini ya. Ini jadi kayak note banget ya, punya ilmu harus terus dicari, harus terus dilakukan prosesnya ya, walaupun jumpalitan ya Win. Pasti Terus minta jumpalitan, sama Syed. Allah ya. Kan Minta kita sama tidak sendiri ya katanya kan. Kalau sejiwa kita tidak sendirian gitu. Oh iya Emang benar perempuan ya, nggak bisa benar ada sendirian, sejiwa Syed. ya, ya Allah Tuhanku. Terus Win, apa punya nggak pengalaman menarik ya selama menjadi doula tuh banyak kayaknya teman-teman yang punya trauma-trauma gitu kan pasca persalinan. Biasanya what should we do sih Win supaya ini persalinan tuh bisa at least smooth lah. Kalaupun tidak ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai dengan keinginannya Harapan. kita ya, harapan ya kita masih bisa nerimo gitu. Pertama kan lurusin mindset tadi ya, niat dan mindset tentang persalinan. Bahkan niat dan mindset punya anak tuh apa sih? Untuk sebuah trofi yang akan dibangga-banggakan kah? Gitu. Kita ya manusiawi ya,
kita pasti mau punya anak yang bisa dibangga-banggain gitu kan. Wah, ini hasil kerja keras gue nih, tapi Allah ketok pintu. Tok tok tok, hello, lo jangan sombong, itu karya gue gitu. Kata Allah, itu karya gue bukan karya lu, ya kan? Nah, kalau kita lurusin niat dan mindset, kalau kita lurusin niat dan mindset kita, tugas kita sendiri kan yang harus dikoreksi dulu ya, Syek ya. Kita nih jalanin peran kita apa enggak? Kita memenuhi hak apa enggak? Kita menjalankan kewajiban apa enggak? Kalau kita mau mengibaratkan benda yang ada di muka bumi, mungkin kita tuh kayak matahari, bagai sang surya menyinari dunia tanpa mengharap kembali. Harusnya tuh peran ibu tuh kayak gitu. Terlepas ntar anaknya mau gimana, ya kayak Nabi Nuh, pokoknya dia menjalankan perannya sebagai nabi, udah selesai. Dan dia tidak dihisap atas dosa-dosa anaknya yang sudah kualat gitu kan ibaratnya. Selama kita menjalankan tugas kita as if si matahari itu yang bersinar tanpa henti. Nah, untuk bisa bersinarnya itulah kita butuh ilmu. Kalau kita ngerti nih, kita tuh mau jalan kemana, walking path kita tuh seperti apa, kita bisa planning gitu kan. Oke, dalam 10 tahun nih misalnya mau nikah contoh deh, berarti aku dari 10 tahun sebelum nih, dari tahun ini sekarang aku berarti akan ngitung budget pastinya gitu kan teman-teman, untuk Nyari bisa gedung, gedungnya, nyari gedung, nyari catering. pasangan dulu kan, nyari pasangan Nyari kriterianya kayak souvenir. apa-apa, pekerjaannya berapa, gajinya berapa, orang tuanya siapa, asal mana, dan lain-lain. Kita tuh bisa sedetail itu merencanakan gitu kan. Ya pastinya kita merencanakan hal-hal yang bisa kita kendalikan sebagai manusia. Kalau mengendalikan hasil kayak oh pokoknya gue mau suami yang ntar dia 10 tahun kemudian jadi dokter gitu kan nggak mungkin, kita nggak tahu, kecuali ya fokus pada hal yang bisa kita kendalikan deh, bagaimana kita mengencourage si suami ini bisa jadi dokter misalnya gitu kan. Nggak bisa kita demand aja. Nah, kalau kita nggak menjalankan peran kita memplanning, ya mau dapat hasil dari mana gitu. Kebanyakan ibu-ibu yang pernah aku temui ya, bukan kebanyakan, ada 1-2 lah ya, yang kayaknya membuat aku, oh ini insight banget nih, dimana dia udah belajar gitu, belajar dari salah satu fasilitas persalinan yang bilang, persalinan kayak gini persalinan dengan lemah lembut gitu, qadarullah dia harus sesar. Kenapa? Karena si edukator ini hanya mengajarkan sebatas betapa nikmatnya persalinan metode ini gitu kan, tanpa dikasih tahu, diajarin persiapannya, kamu harus makan seperti apa, fisik kamu harus dilatih seperti apa, dan itu seperti custom diet gitu. Kita nggak bisa pukul rata, ibu harus makan asam folat setiap hari sepanjang kehamilan, atau ibu harus minum vitamin C, tidak bisa, harus di screening satu persatu spesifik tubuhnya ini, baru bisa diberikan saran, oh kayaknya kamu kurang di sini deh, atau tes darah misalnya. Itu kan nggak bisa pukul rata bahwa semua orang akan butuh vitamin D dalam dosis yang sama gitu sih ya. Dosisnya akan bervariasi tergantung bagaimana lifestyle-nya dia, tingkat stresnya dia, makanannya dia. Ini yang sebenarnya lebih penting untuk diteliti, baru diberikan solusi. Tidak pernah ada satu solusi yang cocok untuk semua ibu hamil. Tidak pernah ada gitu, ya kan? Even kadar air, misalnya kadar kecukupan air manusia aja, misalnya umur sekian dia boleh minum berapa liter, umur sekian dengan berat badan sekian minumnya berapa liter, itu very spesifik. Dan di dunia medis persalinan, semua tuh masih pukul rata. Semua ibu butuh folat, semua ibu butuh vitamin multivitamin ibu hamil, padahal itu belum tentu, harus dicek dulu. Kebutuhan itu sangat spesifik. Nah, di sini yang menurut aku yang masih perlu diperbaiki, tapi itu bukan ranahku untuk mengubah dunia lah ya gitu kan. Aku hanya memberikan edukasi bahwa teman-teman ada yang lebih penting daripada mempersiapkan persalinannya, itu fisik, mental, dan emosi yang perlu dibangun. Bersalin itu kita semua tahu betapa susahnya itu, Ivan Siti Mariam pun juga kesusahan. Ya kita hanya beriman gitu bahwa kesusahan ini pasti Allah reward. Dosa-dosa kita digugurkan dalam 1 malam. Entah kita dosa mungkin kemarin nyolong duit suami gitu ya, diam-diam beli bakso nggak izin-izin, itu dihapuskan gitu kan. Siapa yang nggak mau, nggak ditagih di akhirat. Jadi kalau kita masih berharap, oh pokoknya nanti ini anak bakal jadi dokter nih, bakal jadi apa yang sesuatu yang dibanggakan, itu masih salah niat. Mindsetnya masih kurang tepat. Boleh nanti gitu. Tapi Anda cukup sehat nggak mentalnya untuk membina anak ini untuk menjadi seorang dokter, di mana perjuangannya pasti luar biasa kan. Kalau tadi kata Seciwa, ibunya harus bahagia dulu, mataharinya harus bersinar dulu untuk bisa menyinari keluarga gitu. Dan siapa sih yang bertanggung jawab akan sinarnya kita gitu. Jangan sampai kita seperti lilin ya, berusaha menerangi tapi kitanya redup. Gitu kan?
kita untuk nge-recharge sinarnya kita untuk bisa sampai matahari ini gimana gitu. Itu adalah ilmu yang kita butuhkan, dan ilmunya itu nggak ada yang pukul rata, Syek. Nggak ada yang, oh Syek harusnya lu begini, seperti kata psikolog, dia harus begini, atau B. Kita perlu look into ourselves dulu. Aku nih puzzle-nya kurang di mana? Aku Syek untuk mencari puzzle yang kurang aja nih, the missing puzzle itu belajar ke sana kemari. Ya karena kebodohanku juga gitu kan. Untuk mencari one missing puzzle. Tapi ketika ketemu tuh, ya ampun, alhamdulillah banget aku ketemu ternyata puzzle aku yang mikir yang kurang nih sebelah sini. Dari situlah kita lebih cerah untuk mencari jalan, mencari puzzle tuh di mana gitu. Dan percaya nggak percaya ya, aku ketemu hal-hal yang aku pelajari itu tanpa aku cari. Kayak cuma ngebatin doang, aduh aku pengen ini, butuh ini. Tahu-tahu iklan muncul. Ya canggihnya Google zaman sekarang itu kan, begitu kita ngomong sendiri aja, even ngomong dalam hati, tahu-tahu bisa keluar gitu loh. Gimana caranya juga nggak tahu. Gue nangis loh. Ya jangan berhenti berdoa. Loh. Masya Allah, Ya Masya itu Allah. dalam banget, soalnya memang gini, mungkin nggak cuma aku ya, mungkin teman-teman yang lain juga kayak gitu ya. Puzzle dia, gue tuh hilang di mana sih? Gue nih ininya tuh kurangnya tuh di mana sih gitu kan, Win? Ya ternyata ya memang nggak boleh berhenti berusaha ya, Win ya. Minta terus ya sama Allah ya, lurusin niat ya. Pasti. Aku jadi nangis. Mindset yang benar. Gue hilang di mana, Win, jadinya boleh nggak ditanya? Aku mencari sekedar dapat puzzle belum ya. Kalau aku dapat puzzle sendiri itu belum lengkap. Tapi menyadari bahwa ada puzzle yang hilang itu mungkin butuh 10 tahun. Itu aku. Butuh 10 tahun gitu. Ya kalau kita pilihan hidup kan gini Syah, mau jadi bangkai ikan yang terombang-ambing di air ngikut arus, atau kita berdaya melawan arus gitu. Nah kalau aku kan walaupun lama pelan-pelan gitu, nggak berenang seperti ikan salmon, mungkin ikan teri yang kucuk, tapi aku bergerak gitu. Intinya aku bergerak, itu I'm proud of myself karena aku bergerak. Kalau aku membandingkan diriku dari 12 tahun yang lalu waktu lahir anak ya itu aduh kayak orang Urdu barbar, orang gunung yang nggak pakai, yang maksudnya mohon maaf yang nggak berbusana kesana kemari nyusahin anak benar-benar begini doang, kayak orang kayak orang zaman batu, tau nggak? Itu I'm proud of myself right now gitu, hari ini dibanding aku dulu. Nah teman-teman, yang lebih sehat adalah kita tuh mengapresiasi kemajuan kita hari ini sih. Jangan sampai masih merasa aku kurang ini ya, kurang itu ya. By whose standard is that? Itu standar siapa yang bilang kamu kurang? Harusnya kita men-setting standar atas diri kita sendiri, menerima gitu bahwa oke, sebenarnya aku sudah berprogres loh, walaupun kayaknya baru secuil gitu. Apresiasi dulu gitu, I did my best. Dan yakin deh pertolongan Allah tuh ada. Kayak aku tadi bilang ya, aku nggak nyari-nyari, itu datang aja gitu out of nowhere. Pertama kali tahu Amani Bird, padahal aku nggak tahu bahwa ada perdulaan yang syar'i gitu kan. Itu teman-teman nanya gitu, waktu itu aku diundang Metro TV, jadi beberapa teman-teman kayak tahu gitu, Win lu sekarang ngedula, sekarang gini ya gitu. Lu tahu nggak sih, tiba-tiba temen yang nggak tahu antah berantah chat, padahal dia bukan seorang yang memperhatikan dunia persalinan gitu ya. Lu tahu Amani Bird nggak sih? Itu dari chatnya dia, aku sampai Google, oh ternyata ada ilmu ini ya, childbirth educator dan perdulaan yang syar'i gitu, yang sesuai akidah. Terus aku Google, aku email, kalau mereka tuh buka di akhir tahunnya gitu kan. Aku langsung daftar nggak pakai babi ibu, dan dipertemukan dengan orang-orang yang memang survives. Ya akhirnya yang bikin cerita lahir itu. Yakin deh kekuatan doa. Pokoknya kalau kita tuh niat dan mindset bersungguh-sungguh, Allah tuh akan kirim puzzle-nya sendiri tanpa kita harus ngemis-ngemis ke sana ke sini. Ya, ngemisnya sama Allah aja ya kayaknya ya. Terima kasih Windy, membuat diriku nangis hari ini. Jam berapa? Masya Allah. Ya Allah Tuhan. Apa namanya? Ada teman-teman yang mau nanya nggak? Karena kayaknya kita nggak bisa lama-lama sama Windy. Tinggal 8 menit lagi. Kalau ada yang mau nanya boleh raise hand kali ya, Sis Put? Atau gimana? Boleh kalau raise ya. Monggo. Gimana? Yang pasti sih hal-hal yang seperti ini
yang aku tangkep ya Win, ilmu, banyak-banyak doa, terus nah Win, gimana caranya supaya bisa bermanfaat atau memberikan kontribusi atau beramal dengan apa yang kita punya Win? Kadang-kadang kan teman-teman dengan aku nggak pede lah, aku bukan siapa-siapa lah gitu. Ya cuma teman-teman sih, gue pun juga kayak gitu. Iya, ya, aku sendiri juga mengalami hal yang sama ya, sampai teman-teman tuh ngejapri gitu. Baru berani untuk keluar. Ngedula sendiri aja sih, jujur masih belum terlalu banyak yang aku temenin ya. Kadang-kadang aku tuh ngerasa masih kurang ilmu dibanding teman-teman lain gitu kan. Takut nih kurang memuaskan. Nah, aku lebih banyak memberikan dukungan online gitu kan, kayak dengerin cerita atau sekedar be there for them gitu. Ternyata itu make a big difference. Pasti ada ya rasa ketidakpercayaan diri pada seorang perempuan gitu, ngerasa kayak kurang cukup gitu. Tapi yakin deh, belajar aja gitu. Akan selalu ada pintu-pintu yang kebuka gitu. Dan pastinya untuk kita bermanfaat buat orang kan kita udah meraktekin diri sendiri. Praktekin dulu ke diri sendiri, praktekin ke keluarga. Yang lebih penting daripada ilmu itu adalah pengalamannya, Syah. Makanya aku suka dengerin orang itu karena pengalaman orang tuh berharga buat aku gitu. Kekayaan kita tentang pengalaman itu yang bikin kita valuable. Ya kan? Dari situ kita belajar banyak banget ya, dan bikin kita tuh nggak selalu menyerah, nggak bersyukur. Oh ternyata ada orang yang lebih berat dari aku ya gitu. Aku harus bersyukur nih. Itu dari dengerin orang tuh buat aku jam banget. Wah, unstable connection. Iya. Ya, berarti circle pertemanan juga penting dan jangan memilih teman kayaknya ya Win ya. Banyak Ya, teman oke gitu kan, buat banyak kita dengerin dan itulah termasuk kenapa kali ya. join komunitas kayak Seciwa gini, Syah. Iya, ya Allah makasih ya Windy. Jadi teman-teman kalau mau hamil lagi join juga ke Cerita Lahir. Ya, termasuk ini ya Win. Kenapa kita dikasih 2 telinga, satu mulut ya, supaya lebih Iya, banyak mendengar ya. mulut. Mm. Ada yang nanya Win dari Mbak. Ujiannya perempuan kan gitu. Apa tuh? Yes, benar. Dari Mbak Vivta tadi. Apa maksudnya kita tidak dimanusiakan pada saat proses melahirkan? Maksudnya gimana sih Win? eh Ibu hamil tuh kan bukan seorang yang punya penyakit gitu ya. Kehamilan tuh bukan sebuah penyakit. Tapi kalau di dunia medis kita tuh dianggap sebagai seorang yang sakit gitu, yang seakan-akan perlu dibantu. Nah, kita tuh sebagai perempuan ya, mesin rahim kita ini kan sama ya kayak mamalia lain gitu. Ada nggak sih mamalia lain tuh yang lahiran tuh kayak kita gitu? Mereka sebenarnya secara fitrah bisa melahirkan sendiri. Sekarang perempuan juga sebenarnya bisa gitu, asal dengan syarat fisiknya baik, mentalnya baik gitu ya. Eh, yang waktu itu aku rasain pribadi, gitu. Kenapa tidak dianggap sebagai manusia tuh? Kita tuh diikat ya. Kalau misalkan di meja sesar itu kita tuh diikat, terus dengan tanpa busana gitu kan. Itu buat aku pribadi ya. Aku Oh, nggak nyaman oke. di situ. Nggak kayak dimanusiakan aja gitu, dan juga nggak terlalu diajak ngobrol, nggak terlalu apa ya, kayak kita sebagai boneka gitu, mereka tuh saling ngobrol sendiri, si tenaga Ya, medis kita ini nggak saling di menghibur satu sama lain. Iya, kayak kita nggak ada gitu loh, Sya. Iya, nggak diajak, nggak Ya, ditanya apa perasaanmu mm-mm. gitu, deg-degan nggak sih? Dulu objinku, Iya, bukan si dokter anestesiku malah bercerita, gue nih ya lagi nonton, lu pada nelpon gue nah, mau gitu kan ya, oh iya halo saya nih yang deg-degan, lu iya, yang iya, lagi aku mau nonton. lahiran ya gitu kan. Heeh. Yes, Benar kan itu. teman-teman ada juga yang ngerasain hal yang sama. Buat aku itu nggak Iya. manusiawi. Kalau misalkan bekerja di service line, karena aku dulu pernah kerja di service line cukup lama, Sya. Jadi agak sensitif banget nih dapat service-service kayak gini ya. Kayak misalkan kita ke restoran terus waiternya datang nyatet orderan tapi sambil ngobrol. Tau gak sih kemarin gini nih, sinetronnya itu loh lagi ngobrol gimana coba perasaan kita. Nah, kayak gitu. Rasanya pengen diculek ya Win ya. Oke Win, apa namanya? Pertanyaan Iya. terakhir nih, apa Win? Ketika kita pasca persalinan, terus tuh kayak ada, kalau tadi kan lo ada ini ya, ada depresi ya. Alhamdulillah sadar depresi. Nah, kalau misalnya kita punya sesuatu yang menggelayut sampai gini hari, what should we do?
proses healing itu Ya, panjang healingnya. ya Sya, tapi paling enggak kan healingnya tuh panjang. Pertama terima dulu gitu, terima bahwa oke ini adalah ujian dari Allah yang aku tuh harus lulus. Harus lulus tuh bukan berarti hasilnya tuh berubah sesuai dengan harapan kita ya. Lulus tuh artinya kita nerimo dengan ketetapan Allah. Aku udah pernah salah memilih Yang itu berapa, Mbak? memilih suatu pilihan gitu kan. Terus aku 100 ngerasa depresi banget atas peristiwa itu dan bikin aku berentet kemana-mana, nyamber kemana-mana. Aku ngerasa bersalah, terima aja gitu. Dan minta ampun sama Allah, minta pertolongan gitu. Karena ujian dan menurut aku pribadi nih, dari aku belajar dari guruku, semua rasa berat dalam hati kita itu juga atas dosa kita sendiri. Dosa-dosa kecil yang kita lakukan tanpa sengaja mungkin. Makanya kan kita disarankan istighfar 1 hari ya, setiap habis sholat 3 kali gitu. Zikir pagi, zikir sore 100 kali 100 kali. Ya itu karena kita memang butuh pengampunan dari Allah agar kita tuh nggak diuji sama hal lagi. Mungkin diujinya ada, tapi kita lebih legowo. Nih kalau aku look in ke diri sendiri, zaman dulu aku ketika menghadapi situasi yang nggak aku inginkan, aku tuh bisa marah, sedih, drama gitu. Tapi kalau sekarang ya kayak santai aja gitu, ya oh ya nggak apa-apa, aku ngadepin ini nggak apa-apa gitu. Ada perbedaan di kesehatan mental kita dalam menghadapi situasi, dalam merespon keadaan. Ketika kita lebih nerimo ya. Ya, Win. Meyakini bahwa apa yang terjadi itu ya qadar Allah. Terlepas seberapa nggak enak itu ya. Kalau kan yang viral belakangan ini anaknya Pak Ridwan Kamil ya, gimana mereka begitu legowo padahal sesuatu yang sangat berat terjadi gitu kan. Yang kita tahu sebagai manusia tuh nggak bisa kita kendalikan. Itu sudah menjadi pelajaran bagi seluruh rakyat Indonesia loh. Mudah-mudahan ya rakyat Indonesia insight-nya luar biasa ya menyadari itu. Amin. Gitu. Ada satu pertanyaan dari si Smith, Pak Win. Mit, mau di open aja, Mit. Oke, makasih. Oke, silakan. Aku masukin spotlight diriku sendiri dulu ya. Oke, Mbak Mita. Halo Mbak Windy, makasih banget hari ini insight-nya luar biasa, alhamdulillah. Ini sepertinya pengen mungkin penutup atau gimana ya, atau nanti Sisnisa. Nah, tadi dari pengalaman Mbak Windy juga itu kan salah satu yang menguatkan Mbak Windy mungkin salah satunya juga suami ya. Support system utama kita yang backup kita supaya tetap kembali lagi ke jalan yang benar untuk kuat itu pasti suami gitu. Nah, ini mungkin Mbak Windy punya tips nih gimana waktu itu Mbak Windy dengan suami untuk bisa kembali lagi gitu kan, mulai sadar untuk menghadapi fase sebagai oke, aku sekarang udah jadi orang tua, aku harus berubah nih ya untuk anak-anakku gitu. Mungkin Mbak Windy bisa sharing ke situ ya. Terima kasih Mbak Windy. Kalau pertanyaan ini aku jadi senyum-senyum sendiri ya, karena itu belum seperti yang teman-teman bayangkan lah. Jujur perjuangan itu juga ngejalanin sendiri ya, waktu itu masih ngejalanin sendiri karena kesadarannya belum ada gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah tuh kasih kayak aku punya eager sangat, pokoknya gue mau berubah gitu. Sekuat itu sehingga karena aku juga gini, latar belakang KDRT juga ya dari ibu gitu. Jadi ngerasa oh anak gue nggak boleh kayak gini. Itu yang bikin aku trigger aku untuk belajar mati-matian gitu kan. Itu salah satu berkahnya dan hikmahnya. Saat ini juga masih memperjuangkan itu yang Mbak Mita pertanyakan ya, tapi ketika dulu sih demand aku juga tinggi, jujur demand aku juga tinggi, aku juga rewel gitu, tapi ada satu titik balik ketika ada satu orang yang bilang coba deh kamu deketin diri sama Allah deh, dan aku lakukan itu karena buat aku receh bisa nih gue kerjain gitu kan. I just did that gitu, aku mulai menutup aurat gitu kayak tadinya kan enggak ya, dan itu benar-benar berbeda. Itu make a big difference. Kayaknya hatinya tuh lebih tenang gitu. Tapi nggak langsung totally ya, pelan-pelan teman-teman ya. Kan aku bilang tadi takes 10 years untuk aku bisa pelan-pelan menutupi si puzzle yang kosong itu. Atas izin Allah. Kalau masih berjuang Mbak sampai hari ini jangan sedih. Jadi berarti intinya sama ya, ya Mbak Windy ya. Intinya semuanya apapun itu harus kembali ke diri sendiri ya Mbak Nisha ya, bahwa kita kok kunciannya, kita sama Allah ya kunciannya untuk berubah. Insya Allah semesta mendukung ya seperti hari ini. Niat, tekad dan
niat, mindset, dan tekad yang kuat. Hmm. Ya, kita tuh yang bertanggung jawab sih atas emosi diri kita sendiri gitu kan. Walaupun manusiawi banget kita tuh kayak ngarep orang, harusnya lu ngertiin gue dong gitu, harusnya ini tuh gitu kan. Ya itu tadi saya balik ke apa namanya, ke mindset tentang Arab maklum itu ya. Oh ya, Arab maklum, semua orang punya sampah masing-masing dan semua orang juga berjuang. Jadi dengan kita punya pemikiran itu, kita lebih kayak oh, oke, nggak punya demand banyak gitu Mbak. Just do our job well, supaya kita get paid-nya tuh dapat bayaran dari Allah tuh setimpal dengan perjuangan kita. Yes, thank you Mbak Windy. Terima Sama-sama. kasih Win, banyak banget ya jadi teman-teman ya. Kayaknya tadi pertanyaannya Sis Mita adalah pertanyaan penutup. Perlu di-summary nggak sih? Karena banyak banget ini ilmunya, Masya Allah, Perlu tabarakallah. di-summary Makasih nggak banyak ya. teman-teman? Masya Allah, tabarakallah. Baru pertama kali ya aku menjadi moderator, terus tuh malah nangis. Minta maaf ya untuk teman-teman. Kalau nggak maksimal, malah ke bawah-bawah emosi ya Allah. Terus tuh ya memang kalau gini, kalau misal ngobrol sama Windy itu kenapa daku deg-degan ya Win? Soalnya kalau ngobrol sama lo tuh gue diem speechless, kayak ketampar-tampar gitu kan. Terus katanya Oci juga gitu, adem ngedenger suara. Iya memang adem banget suaranya Windy, kayak AC 12 PK. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak teman-teman. Mungkin itu aja ya Win ya perjumpaan kita hari ini. Untuk teman-teman yang mau tanya-tanya lagi sama Windy, mungkin sekarang belum kepikiran, tapi pas udah selesai sesi angkringan sejiwa selesai, mau tanya sama Windy, boleh nge-DM di @mama_creatives ya. Atau coba cek di IG-nya Cerita Lahir, gitu kan. Mana tahu atau ada. mau WhatsApp juga boleh kan, ada ya di grup. Oh iya, benar. Boleh lah WhatsApp sama Windy, dijamin ketagihan. Hati-hati. Gitu kan. Terus kalau misalnya kepingin mungkin bisa jadi kalau teman-teman masih excited banget, kita perpanjang ya Win ya, kapan Seciwa ngundang lagi gitu kan, buat cerita lagi tentang gimana sih caranya supaya bisa mempersiapkan kelahiran yang benar-benar smooth ya. Tadi kayaknya kalau menurutku itu cuma kulitnya doang. Semua kulit kuku-kuku gitu kan. Mau sampai detail monggo silahkan. Kira-kira berapa jam? 40 jam ya Win ya? Ya 40 hari sih ya. Baiklah demikian. Sisput ada mau penutup enggak? Terima kasih banyak Windy. Mohon maaf kalau ada salah. Sama-sama. Mohon maaf lahir batin juga kalau ada yang kurang berkenan. Mohon diikhlaskan teman-teman. Iya, terima kasih. Monggo lo Sisput kalau mau ditutup. Terima kasih ya Mbak Windy. Allah, jadi itu ya tadi apa itu namanya waktu pas dengerin itu kayak emang terhipnotis gitu. Apalagi habis ini bilang yang persalinan itu adalah sebuah ibadah. Mbak terus terang aja ya. Dulu waktu pas kita belum ketemu 3 minggu yang lalu, itu masih yang terbayang di kepalaku adalah hamil itu berat. Proses melahirkan itu kurang menyenangkan. Setelahnya pun berat. Apalagi waktu aku hamil anak kedua ya, itu ada rasa bersalah banget gitu dengan anak yang pertama. Tapi dengan Mbak Windy bilang, ya persalinan itu adalah sebuah ibadah. Aku bisa mereframe-nya dengan lebih baik dan perasaan bersalah dengan ke anak pertama itu lama-lama terkikis gitu, Mbak. Alhamdulillah. Nah, jadi 3 minggu ini reframing itu benar-benar udah melekat ya. Alhamdulillah banget. Makanya ikutan dong, ini Mbak Windy loh yang ngomong gitu. Insya Allah dapat insight-nya dan emang bener gitu. Ini paling nggak itu di aku tuh banyak deh Mbak insight-nya. Jadi kan karena ada juga yang beberapa bilang, apakah ini kelas yang hanya bisa diikuti oleh ibu hamil atau ibu yang mau melahirkan gitu? Enggak, ini panjang ceritanya. Saya hamil pertama 10 tahun yang lalu gitu ya, tapi ternyata ada rasa-rasa masih sampai sekarang. Gitu. Nah, teman-teman, memang ini karena waktu ya yang ternyata sudah habis. Jadi enggak rasanya kurang gitu. Kurang aja kalau sama Mbak Windy. Nah, untuk diingetin nih sama Mbak Nisha, kita dulu ya nih, saya suka ke-skip nih kalau misalnya foto. Coba
Ibu fotografer bisa kita foto dulu, teman-teman. Oke. Saya mau Mungkin bisa on cam, dipakai jilbabnya atau mukena lah paling enggak ya. Dan pamerkan senyum terbaik kita. Gitu. Aku habis Oke. nangis, kelihatan nggak? Enggak, nanti aku hapus sesinya itu. Tolong aku difilter bisa nggak sih, Smith? Bisa, filter pasang alis dan gincu merah ya. Siap yuk. Iya. Teman-teman, pasang senyumnya, tahan 3 detik, dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Oke, ditahan dulu ibu-ibu, tahan, tarik nafas dulu sebentar. Ada 1000 berapa? Ada peserta? 1.200 halaman hari ini ya. Oke. Oke, 1, 2, 3, senyum lagi cantik. Oke, terima kasih. Oh my God, senyum lagi cantik itu kayak apa? Kayak abang-abang yang di pasar malam ya, cantik. Oke. Silakan Sis Put di closing. Ya, terima kasih sekali ya teman-teman. Tadi seperti yang sudah diinfokan oleh Mbak Nisha bahwa kita itu di Seciwa ada di klub Seciwa. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, ingin didampingi, ingin belajar, ingin bertumbuh, dan ya ingin supporter lah ya istilahnya, bisa ditunggu. Insya Allah kami akan membuka batch 4. Insya Allah di awal di bulan Juli, karena kebetulan saya dan salah satu tim yaitu Cika sedang proses pindahan kota, jadi agak-agak riweh ya. Jadi insya Allah tapi batch 4 dilakukan di bulan Juli. Nah, untuk teman-teman saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan yang kurang berkenan. Maaf lahir batin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim Sejiwa. Sama-sama. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Hanya memberi tak harap kembali. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Bagai sang surya menyinari dunia.
kuatkan dirimu, tak pernah menyerah, berani melangkah, Udah semuanya. percaya tangismu. Ya. Terima kasih. Terima Aku minta maaf ya, aku malah nangis loh. Oh, aku apa namanya ya gimana Mbak ya memang syah banget loh ya. Ya. Dan aku mau nangis lagi. Windy, makasih ya. Jadi Terus nangis. itu ditambah Mita lagunya kasih ibu lagi. Kasih ibu. Pas banget lagunya ya. Syukron Iya. teman-teman Makasih ya, sejiwa, Win. syukron jazakumullah khair. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang-kurang, aduh minta maaf banget. Enggak, Makasih keren, banget loh, keren. Mbak. Oh, keren banget. Misalnya nih Mbak, misalnya ya, nanti kalau misalnya setelah mau ngadain kelas lagi, boleh nggak Mbak bikin di misi lagi? Boleh. Ya, karena emang sih Mbak, apa tuh yang aku rasain ya, kalau kita tuh nggak beres, aku terus terang aja dari setelah melahirkan anak kedua, aku nggak pengen melahirkan anak ketiga Mbak. Itu hal yang menakutkan buat aku, karena kayak masih menggelayut kan. Sekarang udah siap, udah tua, alhamdulillah gitu kan, jadi tetap pengen anak dua. Semoga Allah mudahkan. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya udah deh. Apa namanya, aku terima kasih banyak ya buat Mbak Windy, buat teman-teman yang udah support semua. Sekarang adalah waktunya kita untuk persiapan ya study club itu. Oke, tapi saya packing dulu sama Cika. Baiklah. Aku mau pindah Jakarta loh. Yuk kapan-kapan. Serius? Kapan? Ayo. Hari Kemana Mbak Put? Jagakarsa. Jagakarsa. Dekat rumah ya, gue. lumayan ya. Dekat rumah gue. Oh iya benar-benar. Pamer. Kelapa Gading. Kelapa Oh, Gading, Jakarta Utara, kita orang jadul. Tinggalnya di Mari. Jakarta asli ya kan? Ya Tuhan. Maaf ya, nangis. Nggak apa-apa, dilanjutin boleh kok. Maaf ya, Sye. Iya, emang paling enak bikin Nisha nangis. Udah lama nggak nangisin anak orang. Iya, udah lama nggak dibikin nangis sama Windy. Ya Allah. Bener ya. Kuncinya adalah di puzzle-nya. Ngilang di mana puzzle gue? Nanti gue ke rumah lu, gue nari ya. Atau ketinggalan. Ya, terima kasih ya, Win. Sama-sama, makasih semua, Sye, Maaf, teman-teman, lahir Mbak batin. Put, Mbak Eka, Mbak Cika, Mbak Mita, Mbak Oci. Makasih ya kesempatannya. Makasih banyak. Sukses buat Seciwa. Membawa Sukses juga perubahan. buat cerita Amin. lahir. Akhir lancar, Amin. supaya banyak ibu yang terbantu ya Mbak, karena memang Amin. butuh banget. Jika belum di unmute, lu masih mute. Baiklah. Oh iya, apa tadi? Gak tahu. Dia kayak lagi ngomong. Anakku teriak-teriak, maaf. Baiklah. Lagi konser. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Pamit ya, wabarakatuh. teman-teman. Iya, Ya, Mbak Windy. Windy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Terima kasih ya. Windy. Sama-sama.